Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini anak-anak silahkan untuk menyimak penjelasan tentang menjadi pribadi jujur dan mandiri. Jujur adalah kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Orang yang jujur adalah orang yang sama antara perkataan dan perbuatannya. Artinya, dia tidak berbohong. Sifat jujur bisa kita lakukan dan biasakan di mana saja. Bisa di lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat. Anak-anakku yang soleh dan solehah, berikut ini contoh sifat jujur di rumah. Yang pertama, mengerjakan tugas belajar dan ulangan daring sendiri. Tidak diberitahu jawabannya oleh orang tua, apalagi tugas atau ulangannya dikerjakan oleh orang tuanya. Yang kedua, berterus terang saat melakukan kesalahan. Yang ketiga, memberitahukan hasil ulangan kepada orang tua, meskipun nilainya kurang bagus. Yang keempat, berkata jujur kepada orang tua dan anggota keluarga yang lain. Contoh sifat jujur di sekolah. Yang pertama, tidak mencontek saat ulangan. Sesulit apapun soal ulangan yang kalian kerjakan, jangan pernah sekalipun untuk mencontek. Apabila kalian ingin memiliki nilai yang bagus, maka belajarlah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, berkata jujur kepada teman dan guru. Jangan pernah sekalipun berkata bohong kepada siapapun. Sekali kalian berkata bohong, maka akan diikuti oleh kebohongan-kebohongan yang lainnya. Yang ketiga, mengembalikan buku perpustakaan atau buku teman yang dipinjam. Sekarang, apa saja contoh sifat jujur di masyarakat? Yang pertama, memberikan informasi yang sebenarnya ketika ada yang bertanya. Misalnya, ada orang yang bertanya alamat tertentu kepada kalian, maka apabila kalian tahu alamatnya, jawablah dengan yang sebenarnya. Yang kedua, mematuhi peraturan lalu lintas. Sementara itu, manfaat dari sifat jujur diantaranya: yang pertama, dipercaya dan disukai banyak orang. Orang yang terbiasa bersifat jujur dalam hidupnya, maka dia akan dipercaya dan disukai banyak orang. Orang tua, guru, teman-teman, dan semua orang akan suka padanya. Tentunya kalian inginkan dipercaya dan disukai banyak orang. Yang kedua, memiliki perasaan tenang. Orang yang terbiasa berbohong, dia tidak akan merasakan perasaan tenang dalam hidupnya. Dia akan takut kalau kebohongannya diketahui. Yang ketiga, terbiasa bertanggung jawab. Dan yang keempat, dijauhkan dari perilaku melanggar aturan. Sekarang, penjelasan tentang mandiri. Mandiri adalah seseorang yang dapat berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Tentunya disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Apabila kalian dapat melakukan sesuatu sendiri, maka lakukanlah sendiri. Misalnya, kalian bisa merapihkan tempat tidur sendiri, maka lakukanlah sendiri. Kalian bisa merapihkan, menyiapkan perlengkapan belajar untuk belajar daring sendiri, maka lakukanlah sendiri. Khusus untuk anak-anak kelas 4-6, kalian sudah bisa mengikuti pembelajaran daring sendiri, maka lakukanlah sendiri tanpa harus meminta bantuan kepada orang tua. Kecuali ada pelajaran yang belum kalian mengerti, kalian bisa bertanya kepada orang tua atau guru. Adapun contoh sikap mandiri yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, merapikan tempat tidur sendiri. Yang kedua,
mencuci piring atau gelas setelah makan atau minum. Yang ketiga, menyiapkan peralatan belajar. Yang keempat, mengikuti pembelajaran daring sendiri. Yang kelima, mengerjakan tugas sekolah. Dan banyak lagi contoh-contoh lain yang bisa kalian ketahui. Tentunya tadi disesuaikan dengan kemampuan kita masing-masing. Kemampuan anak-anak kelas 1, 2, dan 3 tentunya berbeda dengan kemampuan anak-anak kelas 4, 5, dan 6. Demikianlah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan anak-anak senantiasa menjadi anak-anak yang jujur dan mandiri dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.